bersyukur buat sore hari ini kita boleh berkumpul. Selamat datang juga buat Bro Arthur, teman saya dari, nah Bapak Ibu kalau nggak pernah lihat Yusa Kurus, Bro Arthur ini saksinya ya. Teman nge-gym, teman lama, puji Tuhan. Instagram mempertemukan kita kembali seperti saudara yang hilang. Dan akhirnya boleh ketemu lagi sama Bro Arthur. Hari ini kita mau bahas tentang satu tema firman Tuhan yaitu pendewasaan rohani. Bicara tentang pendewasaan ini sangat berbeda dengan kedewasaan rohani. Pendewasaan rohani dan kedewasaan rohani ini dua hal yang sangat berbeda. Apa bedanya? Kedewasaan rohani itu berbicara tentang tingkatan rohani. Anak-anak rohani akhirnya jadi dewasa rohani gitu ya. Tapi pendewasaan rohani ini berbicara tentang perjalanan menuju kedewasaan rohani. Itulah pendewasaan rohani. Kedewasaan rohani seringkali dinilai lewat rutinitas ibadah, jabatan di gereja, pelayanan gitu ya. Kedewasaan rohani seringkali dinilai berapa sering orang itu mengucapkan shalom dan mau mendoakan orang-orang di sekitar yang sedang kesulitan. Seringkali itu dinilai kedewasaan rohani. Oh, dia dewasa rohani. Tapi bicara tentang pendewasaan rohani, ini berbicara bagaimana ketika firman menegur kita, firman mengingatkan kita, firman meneguhkan kita, firman membongkar kebobrokan hati kita, sesungguhnya kita sedang didewasakan secara rohani. Begitu juga dengan ketika kita berhadapan dengan konflik. Saya yakin di sini kita semua pernah berhadapan dengan konflik. Atau hari-hari ini kita sedang ada di dalam konflik. Dengan ketidakidealan keadaan yang kita hadapi. Kita ngerasa sudah lakukan segala sesuatu tapi kondisi tidak seperti yang kita inginkan. Kondisi begitu tidak ideal. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal demikian. Atau kita mungkin merasa sudah melihat bahwa aku ngambil keputusan yang salah nih di masa yang lalu. Dan hari ini aku harus menanggung konsekuensinya. Saya mau katakan saudara, walaupun konflik itu gak enak, walaupun ketidakidealan situasi kondisi itu begitu menyakitkan, begitu juga dengan keputusan kita yang salah mungkin hari ini kita terintimidasi, tapi saya mau katakan di dalam Kristus itu menjadi sarana untuk mendewasakan rohani kita. Itulah pendewasaan rohani. Kalau kedewasaan rohani seringkali ketika orang menilai kita dewasa rohani, orang puji kita. Wah hebat lu, sekarang pelayanan. Kemarin saya antar anak saya sekolah Bapak Ibu. Antar anak saya sekolah terus ngobrol sama ada dua bapak-bapak, kita ngobrol hahehe. Terus satu bapak tanya sama saya gini, rumah lu di mana? Oh rumah gue di Permata Indah di Bojong. Gue tahu, gue waktu kecil suka main ke sana kata dia. Hah lu di mana? Gue di Blok G kata dia. Di depan, bukan rumah gua sih kata dia. Itu rumah nenek gua. Langsung Bapak Ibu saya terbayang. Dulu waktu saya kecil, waktu saya SD, saya seneng banget kalau ada orang itu datang. Kenapa? Karena kalau dia datang bawa Bambi, tahu gak Bambi? Motor yang kecil itu loh, yang motor yang kalau udah ngelewat itu bau solarnya kemana-mana yang terong gitu lah. Kayak pakai mesin babat rumput, kayak di Pangandaran tuh motor-motor Pangandaran itu. Dulu ke Blok G itu ada suka yang bawa Bambi. Gue seneng banget kalau dia udah datang, Bambinya warna merah. Sak. Eta urang sak. Wah jadi keketawaan. Singkat cerita dia tahu saya adalah seorang pendeta, langsung dibilang gini. Aduh gue dari kemarin ngomong kasar sama lu. Gue berdosa ya. Wah lu kayaknya lu udah rohani banget. Itu menggambarkan tentang kedewasaan rohani. Tapi bicara tentang pendewasaan rohani itu seringkali ada di masa sunyi hidup kita. Ketika firman Tuhan menegur, ketika kita rasa orang gak ngerti kita, konflik ketahuilah kita ada di dalam pendewasaan rohani. Kedewasaan rohani seringkali dikejar dan digemari karena orang bisa lihat dan bisa puji itu. Tapi pendewasaan rohani seringkali dihindari karena itu tidak jarang itu begitu menyakitkan. Banyak yang ingin dewasa rohani tapi enggan menjalani perjalanan pendewasaan rohani. Orang yang terus ketika ada di dalam proses pendewasaan itu mencari kambing hitam, menyalahkan situasi keadaan, dia gak akan pernah bisa jadi dewasa rohani. Mari kita belajar sama-sama. Hari ini di dalam Kristus kita menjalani sebuah proses perjalanan
pendewasaan rohani. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar sama-sama tentang sudut pandang kita memandang firman Tuhan. Ya, di Spotify ada, di YouTube ada, boleh dibuka lagi, boleh didengarkan lagi. Bagaimana sebelum kita mengenal Kristus, kita melihat firman Tuhan itu seperti satu hal yang menuntut kita. Firman Tuhan itu sebagai satu hal yang begitu mengekang kehidupan kita. Akhirnya ketika kita melihat firman Tuhan ada beban berat yang begitu menimpa kita. Tapi seharusnya ketika kita ada di dalam Kristus, firman Tuhan bukan lagi sebagai pengekang, bukan lagi sebagai satu beban. Tapi firman Tuhan itu merupakan sarana, katakan sarana. Firman Tuhan adalah sarana untuk menyadarkan kita. Yang pertama, dia menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita menggapai standar kekudusan Tuhan dengan usaha kita. Jadi lewat firman Tuhan, lewat peraturan-peraturan Tuhan, Tuhan tuh mau bukan kita supaya kita tertekan, tapi Tuhan mau supaya kita lihat, lu bisa gak lakuin ini? Dan akhirnya kalau kita berkata jujur, gak ada satupun firman Tuhan yang bisa kita lakukan dengan sempurna, dengan kekuatan kita sendiri. Dan lewat itu akhirnya kita menyadari, oh aku perlu pengampunan. Dan di sisi lain, selain menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita untuk mencapai standar Allah yang begitu tinggi, firman Tuhan juga menuntun kita untuk melihat kebesaran kasih Allah. Dalam mengasihi kita, manusia yang tidak pernah mampu mencapai standar kekudusannya yang begitu sempurna. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan itu bukan satu tuntutan, bukan satu hal yang mengekang kita. Tapi itu di dalam Kristus, firman Tuhan adalah suatu sarana untuk menunjukkan kepada kita, lu tuh gak mampu. Kita tuh gak mampu dan kamu tuh harusnya dihukum. Tapi di sisi lain firman Tuhan juga menunjukkan bagaimana kasihnya yang begitu luar biasa untuk mengasihi kita orang-orang yang gak pernah mencapai standarnya. Apa yang dunia lakukan terhadap orang-orang yang tidak pernah mencapai standar yang dunia katakan baik? Menjelekan, merendahkan, mencibir, menyudutkan, mempersalahkan, dan sebagainya. Tapi Kristus beda. Di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan kebesaran kasih Allah dalam mengasihi kita. Manusia yang gak pernah mampu mencapai standarnya. Ada sebuah pergeseran dari yang warna putih ke warna kuning. Itu ada sebuah pergeseran Bapak Ibu. Tadinya kita melihat firman Tuhan sebagai perintah yang mengekang kita. Sebagai satu kuk yang begitu berat luar biasa. Tapi di dalam Kristus seharusnya kita memandang firman Tuhan seperti yang warna kuning. Inilah proses pendewasaan. Pergeseran itu bukanlah hal yang simpel. Pergeseran itu bukanlah hal yang bim salah bim. Pergeseran itu bukan hal yang sekali jadi beres. Kita tuh pengennya menjalani yang satu kali beres. One stop proses. Lewat proses ini semuanya beres. Dan tapi pergeseran untuk kita memandang firman Tuhan itu perlu proses perjuangan, proses perjalanan yang terus kita diperbaharui. Pengertian kita, sudut pandang kita terhadap hukum Tuhan. Maka dari itu kita akan pelajari hari ini. Kita lihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Paulus menyadari ada sebuah yang harus terjadi, ada sebuah perjalanan kerohanian, ada sebuah pendewasaan rohani dan Paulus memakai ilustrasi yang sangat baik. Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Apa yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini? Saya ingin jelaskan sedikit saudara. Jika seorang yang sangat kaya, punya banyak harta, punya harta yang melimpah, punya barang-barang yang mewah, punya deposito yang begitu besar, lalu dia punya anak. Dia tahu bahwa suatu saat nanti anaknya itu akan mewarisi semua hartanya. Dan anaknya itu adalah pewaris dari semua harta benda yang dia miliki. Tapi apakah ketika anak itu 3 tahun bapaknya kasih? No. Apakah ketika anak itu dalam usia 17 tahun gak bisa dikasih tahu hidup seenaknya bapak itu akan lepas warisan itu? No. Bapak itu akan tunggu waktu sampai pada akhirnya warisan itu diberikan.
Kapan warisan itu diberikan? Ketika bapak itu menilai bahwa anak ini sudah bisa mengelola warisan tersebut. Bisa nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Ketika bapak itu menilai, orang tua itu menilai anakku sudah bisa mengelola, katakan mengelola. Bukan menghabiskan. Kalau bapak itu berpikir sampai anakku bisa menghabiskan, maka waktunya akan lebih cepat diberikan. Tapi untuk mencapai satu titik anakku bisa mengelola dan menggunakan ini dengan baik, itu perlu proses, itu perlu perjalanan. Tahukah saudara, ayat ini menceritakan kita. Kita dipilih untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita dipilih untuk menjadi ahli waris sorga, itu bukan ketika kita baik. Bukan ketika kita pandai mengelola. Kita dipilih, kita ditunjuk Allah untuk menjadi anaknya, untuk menjadi ahli waris. Bukan ketika kita piawai mengelola. Tapi kita dipilih, kita diangkat menjadi anaknya yang adalah ahli waris juga. Semenjak kita ada dalam keberdosaan, keterpurukan, ketidakberdayaan, cengkram dosa. Jika Anda memilih seseorang untuk menjadi tim kerja Anda, jika Anda memilih seseorang untuk menggantikan posisi Anda, untuk mengelola sesuatu yang ingin Anda percayakan, pasti Anda akan mencari orang yang bisa nurut sama Anda. Anda akan mencari orang yang bisa memiliki visi, memiliki pola kerja yang sama dengan Anda. Dan Anda maka dari situ Anda akan percaya sama orang itu, Anda akan percayakan. Jika hari ini kita mendengar kata dipilih, sadarilah. Dunia memandang kata dipilih itu berbicara tentang orang-orang yang bisa mencapai standar sang pemilih. Betul? Kalau lu bisa mencapai standar sang pemilih, maka lu adalah orang yang dipilih. Tapi kalau lu gak bisa nyampe standar yang ditentukan oleh pemilih, bye. Tapi tahu gak? Allah memilih kita. Di dalam Kristus Yesus Allah memilih kita. Dia gak tunggu kita baik. Dia gak tunggu kita nyenengin dia. Dia gak tunggu kita bisa lepas dari keterikatan dosa. Maka kita dipilih. Kita dipilih sejak kita dalam keberdosaan, keterpurukan, ketidakberdayaan kita dalam cengkram dosa. Inilah Injil, inilah kabar baik. Berbicara tentang bukan apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan kepada kita orang-orang yang sangat jauh dari standarnya. Saya lanjutkan. Ayat ini, perikop ini juga berbicara tentang gini. Diperjelas lagi oleh Paulus. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Ada persamaan antara kita dengan Yesus. Sama-sama apa? Kita dengan Yesus sama-sama hidup di dalam ketetapan Allah. Waktu Yesus turun ke dalam dunia, bukan berarti dia bisa hidup seenaknya karena dia anak Allah. No. Yesus turun ke dalam dunia, dia pun takluk kepada hukum Taurat. Artinya gini, dia pun menjalani hukum Taurat itu. Dia pun menjalani ketaatan-ketaatan. Dia pun menjalani standar-standar yang Allah Bapa inginkan. Menarik ya? Yang bikin standar, bukan cuma bikin standar, tapi dia rela menjadi manusia dan menghidupi standar yang dibikin. Yesus menjalani standar-standar Allah dengan sempurna. Tapi kita menjalani standar-standar Allah dengan penuh ketidaksempurnaan. Kita sama-sama, Yesus menjalani hukum Taurat, perintah Allah dia hidupi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kita pun ada hari ini di bawah perintah Allah yang membedakannya. Kita melanggar, tapi Yesus melakukan dengan sempurna. Yang menarik yang bagian kuning. Perhatikan ini. Yesus yang melakukan hukum Allah dengan begitu sempurna. Namun Yesus yang taat dengan sempurna itu rela menggantikan kita, menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung karena keberdosaan kita. Bahkan lewat pengorbanannya kita dilayakkan untuk kita menjadi apa? Anak Allah. Wow.
Dia yang sempurna melakukan hukum Allah yang dia nggak harusnya dihukum, tapi karena kasih, dia yang taat dengan sempurna itu rela menggantikan kita menanggung murka Allah. Dia bukan sekedar teladan dari ketaatan. Seringkali kita melihat Yesus adalah teladan ketaatan kita, Yesus adalah teladan ketaatan kita. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi ketika itu yang terus digaungkan, kita akan merasa aku gak bisa seperti Yesus. Dan itu mah Yesus, itu mah Tuhan, aku mah manusia. Tapi kita mau dalami lebih lagi. Dia yang begitu taat dengan sempurna, tidak sekedar taat dengan sempurna, dia rela menggantikan penghukuman dosa yang seharusnya kita tanggung penghukuman itu. Perenungannya, masih adakah sukacita dalam hati kita? Penghiburan dalam hati kita? Ketika kita kembali diingatkan tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Jangan sampai doa yang belum terjawab hari ini, itu bikin kita jadi gak bersyukur sama Tuhan. Harapan yang belum tergapai hari ini, itu membuat kita merasa Tuhan begitu jauh, Tuhan begitu jahat sama kita. Ketika apa yang kita minta belum dia kerjakan, ingatlah apa yang tidak pernah kita minta, dia sudah kerjakan. Yaitu mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ingat lagu sekolah minggu, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Masih enggak di hati kita happy ya, happy ya? Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Bahwa kita bisa menjadi anak Allah. Bukan karena kita bisa mencapai standarnya. Tapi dia yang mencapai standar Allah. Dia yang hidup taat sempurna. Dia begitu mengasihi kita. Sehingga kita mengalami adopsi. Katakan adopsi. Apa sih yang ada dalam bayangan kita tentang adopsi? Riweuh. Wah adopsi. Ngadopsi. Wah riweuh. Gitu ya. Bahkan kalau ada orang misalnya ngobrol sama saudara misalnya ya. Dia cerita, waduh aku gak kunjung punya anak nih. Aku mau adopsi anak aja deh. Apa pendapat yang Anda berikan buat orang itu? Tong. Budak batur. Riweuh. Jangan. Kita gak tahu masa lalunya. Anak yang tertolak itu seringkali berontak. Nanti kamu yang susah. Dan kalaupun ada yang adopsi. Pasti pengadopsi itu dia cari tahu latar belakangnya kayak apa. Dia akan cari latar belakang yang terbaik. Biarlah anak yang saya adopsi itu lahir dari keluarga yang baik. Supaya tepati hese, supaya anak yang saya adopsi itu bisa membanggakan. Anda tahu apa yang Yesus ketahui tentang kita ketika dia adopsi kita. Yang dia ketahui tentang kita. Ini orang gak bersyukur ketika dengar dia adopsi. Tapi aku tetap adopsi. Ini orang keras hati. Ini orang akan mempermalukan Tuhan. Ini orang tobatnya susah. Kalau aku angkat dia jadi anaknya, maka perlu proses yang panjang. Aku harus sabar panjang-panjang. Kalau manusia gak akan jadi itu adopsi. Tapi karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Yang saya ceritakan tadi, yang susah, yang ngari riweuh, yang bebal, yang tidak mensyukuri tentang pengorbanan Yesus, itu namanya Yusa. Tapi karena kasih, dia mau adopsi Yusak. Sekalipun dia tahu, Yusak begitu diadopsi gak langsung bertobat. Yusak ketika diadopsi gak langsung dewasa bisa menyenangkan hatinya. Ketika Yusak diadopsi masih aja harus ada proses pendewasaan kerohanian. Dan kasih Tuhan bukan bicara mengadopsi kita aja, kasih Tuhan juga berbicara kesetiaan yang mendampingi kita, kesabaran yang mendampingi kita, kesabarannya, kesetiaannya menantikan kita. Untuk kita menyadari, benar ya, pengorbanan Yesus itu luar biasa. Adopsi bukan sekedar status, tetapi siapa yang diadopsi diberi akses untuk menikmati semua hak dan kenikmatan sebagai anak. Kita bukan baik maka kita punya hak. Nah nanti sampai rumah, buka Instagram Hana Pang, ya Hana Pang. Saya ingat Hana Pang, lihat postingan video yang kemarin malam dia posting pakai baju Natal. Dia menceritakan ada seorang influencer
baru-baru ini menyatakan gini, aku klaim janji Tuhan, aku minta Tuhan tepati janjinya. Aduh. Ya. Di situ kita bisa melihat, kita bisa belajar. Orang ini tahu diadopsi, tapi offside. Nanti kita akan lihat ekstrim yang ada. Hari ini kita tahu saudara, di dalam Kristus kita diadopsi menjadi anak Allah. Dan kita diberi kesempatan, diberi akses untuk kita bisa menikmati kenikmatan sebagai anak. Saya mau tanya, kenikmatan sebagai anak itu apa? Harta bapaknya? Kenikmatan sebagai anak itu apa? Satu, relasi, keintiman. Kita lanjut. Kita baca sama-sama Galatia 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini hal yang sangat luar biasa saudara. Kita ternyata tidak hanya diadopsi, tapi Allah mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam kita. Sehingga kita bisa punya keyakinan, kita bisa punya kepercayaan di dalam pendewasaan rohani kita. Bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa kita adalah anak-anak Allah sekalipun hidup kita jauh dari standar yang Allah tetapkan. Tanpa Roh Kudus kita akan kehilangan kepercayaan itu. Tanpa Roh Kudus kita hanya akan menjadi anak dengan mental hamba. Tahu kisah anak yang hilang? Dia mau kembali kepada Bapa, dia adalah seorang anak bermental hamba. Dia mau kembali ke rumah dengan mengatakan, biarlah aku menjadi bawahanmu saja ya Bapa. Saudara, ketika kita mendengar kata tentang anak, ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah kebebasan yang kebablasan, khotbah 2 minggu yang lalu. Dan ekstrim yang kedua adalah kebebasan yang terlupakan. Kebebasan yang kebablasan itu berbicara tentang apa? Oh, aku ini adalah anak. Allah itu mengasihiku dengan luar biasa. Jadi tetaplah hidup dalam dosa. Hiduplah suka-suka. Karena kasih Allah kan panjang lebar tinggi dalam tak terduga, tak terfikirkan. Jadi hiduplah tetap dalam dosa. Jalanilah semua hidupmu dengan penuh kesenangan dan penuh kenikmatan. Turutilah keinginanmu karena Allah tetap mengasihimu. Itu adalah mental ekstrim kebebasan yang kebablasan, memanfaatkan kasih karunia. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kesabaran yang begitu besar itu dilakukan dengan tujuan supaya kamu sadar akan kesabarannya dan kamu bertobat dari dosa-dosamu. Ekstrim yang pertama, kebebasan yang kebablasan. Ekstrim yang kedua adalah kebebasan yang terlupakan. Membatasi kasih karunia Allah. Mengecilkan kasih karunia. Kamu adalah anak. Allah kayaknya udah gak mau anggap aku jadi anak. Karena aku sudah begitu berdosa. Aku sudah langgar janji Tuhan. Aku gak layak disebut anak. Aku gak layak panggil dia Bapak. Karena aku sudah berdosa begitu luar biasa. Ketika kita punya mental seperti ini. Kita sedang mengecilkan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kedua ekstrim ini akan menjadi penghalang untuk kita menikmati relasi yang begitu indah yang seharusnya terjadi antara kita dengan Bapa. Kecenderungan memanfaatkan akan membuat seseorang meremehkan kekudusan Bapa. Kecenderungan untuk membatasi menjadikan seseorang meragukan kasih Bapa. Waktu kita bablas, kita sedang meremehkan kekudusan Bapa. Kita sedang meremehkan pengorbanan Kristus. Tapi ketika kita membatasi kasih karunia itu, kita sedang meragukan kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari renungkan hal ini. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kecenderungan mana yang seringkali kita alami? Apakah kecenderungan memanfaatkan kasih karunia Allah yang begitu besar? Dengan sikap hati yang tahu ini salah tapi tetap dihidupi. Dengan berpikir kasih Tuhan kan panjang. Sekalipun aku melakukan dosa kan kasih Tuhan panjang lebar tinggi dalam.
Gak apa-apa lah. Itu kebebasan yang kebablasan. Atau hari ini kita sedang terjatuh di dalam kondisi aku ini gak layak. Aku ini begitu berdosa di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang kita sedang membatasi, mengecilkan kasih Allah yang besar. Ini yang perlu kita ingat saudara. Dua hal yang pasti terjadi dalam pendewasaan rohani kita. Apapun bentuk pendewasaan rohani itu. Lewat masalah, lewat konflik, lewat teguran firman, lewat kebobrokan kita yang dibongkar. Ada dua hal yang pasti terjadi dalam pendewasaan rohani kita sampai akhir hidup kita. Yang pertama adalah jatuh bangunnya kita. Saya bukan mewajarkan jatuh bangun. Tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu sangat piawai menyerang hati dan pikiran kita. Dan seringkali tidak dipungkiri, kita seringkali terjatuh di situ. Di dalam proses pendewasaan rohani seringkali kita mengalami jatuh bangun. Tapi satu hal lagi saudara, jangan lelah dalam proses pendewasaan rohani. Karena apa? Karena Roh Kudus pun hadir di setiap langkah kita. Amin. Dua hal yang pasti terjadi dalam pendewasaan rohani kita. Jatuh bangun. Dan yang kedua, kehadiran Roh Kudus dalam perjalanan pendewasaan rohani kita. Jadi hari ini Anda dan saya didewasakan lewat firman, lewat konflik, lewat ketidakidealan. Itu enggak sendiri. Itu ada Roh Kudus yang menyertai. Kemarin kita worship night, kita nonton satu film di Netflix. Boleh ditonton. Judul filmnya adalah Overcomers. Itu keren banget. Ada seorang, di situ diceritakan ada seorang yang dulunya hancur hidupnya, bobrok hidupnya. Dia punya prestasi dalam dunia lari, atlet dengan luar biasa. Dia terpapar kecanduan narkoba. Dia sakiti istrinya, dia begitu egois, dia begitu keras. Dia begitu sombong, sampai satu titik dia jatuh sakit, matanya buta. Singkat cerita di dalam kebutaan itu, ada seorang yang datang dan yang sakit ini berkata gini, di dalam kelemahanku, justru titik ini aku bisa merasakan. Aku bisa menyadari yang satu-satunya yang aku punya adalah Yesus. Kapan? Ketika semua yang aku punya hilang. Satu-satunya yang paling berharga adalah Yesus. Kapan? Itu dia sadari ketika semua yang dekat dengan dia meninggalkan. Itulah proses pendewasaan rohani. Kehadiran Roh Kudus selalu ada dalam diri kita, anak-anak Allah. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Roh Kudus kerjakan, penyertaannya di dalam hidup kita, apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam proses perjalanan pendewasaan rohanian kita. Yang pertama, dia akan menghiburkan kita. Sekali lagi, pendewasaan rohani itu menyakitkan. Pendewasaan rohani itu enggak enak. Kita perlu penghibur dan Roh Kudus hadir untuk menghibur kita. Bagaimana cara Roh Kudus menghadir untuk menghibur kita? Dengan cara mengajarkan apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Dengan menuntun kita melihat, ingat kembali apa yang sudah Yesus ajarkan bagi kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Dia mengingatkan kembali tentang segala sesuatu, semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bekerja mengingatkan kita, status kita menjadi anak Allah. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita diadopsi karena anugerah. Sehingga di situ kita terhibur, kita dikuatkan, kita diteguhkan di dalam proses pendewasaan rohani kita. Filipi 2 ayat 13 firman Tuhan berkata, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat karya apa? Rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Wow. Banyak yang bikin standar. Banyak yang menuntut untuk ditaati. Tapi hanya Allah yang bekerja. Dia bikin standar, dia mau ditaati dan dia bekerja membuat hati kita rela. Membuat hati kita mampu untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Ini yang dia kerjakan di dalam proses pendewasaan rohani kita. Perenungannya gini. Saya berdoa kita semua semakin menyadari, oh hari ini orang yang menyebalkan itu ada di sisi kita untuk mendewasakan rohani kita.
Oh, masalah ini ada untuk mendewasakan rohani kita. Oh, hal ini ada untuk mendewasakan rohani kita. Perenungannya gini. Ketika kita sudah menyadari itu semua, gimana respon kita? Ketika kita sadar kita sedang didewasakan, ketika kita sadar, oh iya, di dalam proses pendewasaan yang lalu aku jatuh ke dalam ekstrim kebablasan, di dalam pendewasaan yang lalu aku jatuh ke dalam ekstrim melupakan kasih karunia, mengecilkan kasih karunia. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita pasrah dan menyerah dengan keadaan? Apakah kita menjadi marah kepada Tuhan karena rasa Tuhan banyak aturan? Atau kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan komunitas di sekitar kita karena kita merasa aku jadi begini gara-gara dia. Atau kita bikin komitmen baru, aku bikin komitmen baru. Tunggu waktu. Aku gagal lagi menjalani komitmen sampai putus asa akhirnya membuat komitmen. Atau yang terakhir, di tengah kejatuhan kita, apakah respon kita hari ini masih memohon pertolongan Roh Kudus untuk mencondongkan hati kita dan menopang kita sampai akhir perjalanan pendewasaan kerohanian kita. Saya berdoa setelah kita mendengar hal ini, kita sama-sama punya satu pemahaman pengertian. Oh, ketika aku sadar akan pendewasaan rohani yang begitu menyakitkan, kita mau jadikan Roh Kudus sebagai sumber pertolongan. Condongkan hatiku kepada perintah-Mu Tuhan. Condongkan hatiku kepada karya pengorbanan-Mu sehingga penghiburan itu datang. Roh Kudus menolong kita untuk mengalami Bapa secara personal dalam perjalanan hidup kita. Tanpa Roh Kudus, status Bapa itu hanya menjadi angan-angan. Status Bapa tidak akan hilang sekalipun Bapa tidak menggendong anaknya. Status Bapa tidak akan hilang sekalipun Bapa tidak menggandeng atau memeluk anaknya. Namun ketika Bapa menggandeng, memeluk anaknya, maka sang anak akan menemukan keamanan, kepuasan dalam dekapan Bapa. Gak selalu Bapak menggendong, gak selalu menggandeng, gak selalu memeluk. Mungkin kita gak mau digendong, mungkin kita gak mau digandeng, mungkin kita gak mau dipeluk karena kita rasa wah banyak aturan. Kita milih jalan kita sendiri. Saya mau katakan ketika kita memilih jalan kita sendiri, statusmu sebagai anak Allah itu tidak hilang. Karena dia Bapa yang setia, dia memperhatikan jalan hidupmu. Tapi yang terjadi ketika kita menyerahkan diri untuk digendong, digandeng, dipeluk, maka kita akan menemukan kepuasan dalam dekapan Bapa. Proses pendewasaan rohani tanpa Roh Kudus hanya akan membuat kita begitu tertekan, membuat kita begitu menyerah, membuat kita begitu frustasi dalam menjalani proses pendewasaan rohani yang Allah rindukan. Saya undang pemain musik. Saya percaya orang tua di sini pasti pengen anaknya bisa jalan ketika anaknya bayi. Seneng gak bapak-bapak gendong anak? Seneng gak ibu-ibu gendong anak? Ya, tapi kan senengnya Anda itu akan berubah 5-10 tahun yang akan datang ketika anakmu gak bisa jalan. Pengennya digendong terus. Kita pengen anak kita belajar jalan. Kita pengen anak kita ambil keputusan. Kita pengen anak kita sekalipun kita sayang, kayaknya kita pengen memastikan semuanya aman. Tapi ada kerinduan di dalam hati kita untuk membidik anak kita untuk menjadi dewasa. Kemarin saya jalan bertiga sama Fang-Fang sama Geva. Saya udah pesen makanan, tinggal ambil. Saya tahu tempat itu aman lah buat dia. Di jalan saya bilang gini, Geva nanti nyampe tempat makan, Geva turun ya dari mobil, Geva masuk ke dalam restoran itu, Geva bilang ke yang di situ, mau ambil pesanan atas nama Yusak. Oke, lalu dia turun. Dia keluar dari mobil, dia masuk ke restoran itu. Om, mau ambil pesanan atas nama Yusak. Sampai ternyata saya nggak sangka itu ownernya ada di situ, sampai ownernya gini. Mana papanya? Itu mau ambil pesanan atas nama Yusak. Akhirnya si omnya ini ngambilin, dibawa ke mobil, saya nggak enak jadi saya turun. Aduh kok thank you. Saya bilang.
Wanian kok. Si koko wanian budaknya tita lempang sorangan asup ke restoran. Umur berapa? 4. Wanian terus yang ditubruk di tukang kok. Oh enggak, saya udah pastikan aman dia turun dari mobil. Di situ saya merenungkan. Ada kerinduan dalam hati saya untuk, udah deh, Geva gak usah susah-susah, biar papi aja. Tapi di sisi lain ada kerinduan yang lebih besar. Untuk mengajar dia menghadapi tantangan, menghadapi orang, menghadapi sesuatu yang baru buat dia. Supaya apa? Supaya dia semakin dewasa. Kalau kita punya kerinduan gitu, apalagi Tuhan. Apalagi Bapak kita. Dia punya kerinduan yang lebih besar. Lewat firman Tuhan hari ini kita melihat. Karena kasihnya, Bapa mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita manusia berdosa. Ketika Yesus dikaruniakan, karena kasihnya, Yesus menjalani murka Allah untuk menggantikan kita menjalaninya. Sehingga lewat kematiannya kita dikuduskan dan kita dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Karena kasihnya, setelah kita dikuduskan, Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, dia berkenan berdiam di dalam kita. Dia berkenan untuk menjadi penolong sejati bagi kehidupan kita. Karena kasihnya, hari ini kita tidak perlu merasa sendiri di tengah proses pendewasaan kerohanian kita. Karena kasihnya, di dalam proses pendewasaan rohani kita, kita akan semakin mengenal Dia. Karena kasihnya, di dalam proses pendewasaan rohani kita, kita semakin intim dengan Dia. Karena kasihnya, di dalam proses pendewasaan rohani kita, kita dimampukan melakukan kehendak Bapa. Di tengah proses pendewasaan rohani seringkali kita rasa kita tidak dimengerti. Jangan kecil hati, ada Roh Kudus yang paling mengerti. Di dalam proses itu seringkali kita ngerasa, aduh begitu mencekam. Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Bahkan di dalam proses pendewasaan, kita bisa tetap menghasilkan buah, melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan tetap dipermuliakan lewat keputusan kita. Tuhan tetap dipermuliakan lewat perjalanan hidup kita. Seringkali kita berpikir, aduh aku gak bisa jadi berkat karena aku masih begini. Kuncinya bukan komitmen untuk hidup jadi berkat. Kuncinya adalah menyadari Roh Kudus ada di dalam kita dan memohon pertolongannya. Sehingga sekalipun di tengah kondisi yang begitu mencekam, lingkungan bisa tetap melihat karya Kristus di dalam kehidupan kita.